Jadi di channel ini bakal ada segmen baru. Mulai video ini tayang, jadi ada segmen baru yang aku kasih nama History. Jadi di segmen ini bakal nyeritain tentang sejarah-sejarah mobil dan perjalanannya selama diproduksi dan dijual. Dan untuk episode pertama History kali ini kita bakal bahas sejarah dari Toyota Land Cruiser. Kalau ngomongin Toyota Land Cruiser pasti di sini semua sudah pada tahu ya. Bahkan buat orang-orang yang nggak ngerti mobil juga tahu Toyota Land Cruiser. Kita kasih satu contoh yang model ini. Ya, model ini kode aslinya J40. Jadi J40 sendiri kalau di Indonesia dikenal namanya Toyota Hardtop ya. Terus kalau buat anak-anak yang lahir atau besar di tahun 90-an pasti kalau lihat mobil ini bakal takut, soalnya di waktu itu mobil ini terkenalnya sebagai mobil penculik. Awal mula lahirnya Land Cruiser sendiri itu diawali tahun 1950, dimana waktu itu lagi perang Korea, tahun 1950 perang Korea. Kemudian Amerika Serikat butuh mobil militer buat menunjang perang itu. Dan akhirnya Amerika Serikat meminta untuk Toyota buatkan mobil militer dengan spek Jeep Willys. Dan akhirnya Toyota mulai mendesain mobil itu, membangun mobil itu di bulan Januari tahun 1951, dan akhirnya mobil itu diberi nama Toyota Jeep BJ. Toyota Jeep BJ sendiri merupakan generasi awal dari Land Cruiser, walaupun pada tahun itu belum diberi nama Land Cruiser. Amerika Serikat sendiri memesan 100 kendaraan, 100 Toyota Jeep BJ itu tadi untuk dipakai perang. Kemudian Kepolisian Nasional Jepang melihat ketangguhan mobil itu. Kepolisian Nasional Jepang meminta untuk dibuatkan sebanyak 289 unit Toyota Jeep BJ. Nama Land Cruiser sendiri diberikan oleh Direktur Teknik Toyota yang bernama Hanji Umehara. Waktu itu Hanji Umehara bilang kalau di Inggris ada Land Rover. Jadi kalau Toyota mau buat sebuah SUV, sebuah Jeep, maka harus diberikan nama yang bisa melawan Land Rover. Jadi saat itu dipilihlah Land Cruiser. Dan kebetulan pada waktu itu Toyota belum menjual mobil di luar Jepang. Jadi Toyota hanya menjual mobil di Jepang di tahun itu, belum ada mobil yang dijual di luar Jepang. Kemudian di tahun berikutnya, tahun 1955, generasi kedua dari Land Cruiser ini lahir dengan kode J20 atau biasa dikenal dengan FJ20. F itu sendiri untuk kode mesinnya 2F, kemudian J itu Land Cruiser, dan 20 itu adalah seri 20 setelah dari Toyota Jeep BJ. Dan di seri ini juga dikenalkan versi medium wheelbase atau yang lebih panjang dengan kode J28, dan juga ada yang long wheelbase J35, dan ada juga versi pickupnya. Fakta menarik dari Land Cruiser generasi ini yaitu ini merupakan mobil Toyota pertama yang diimpor oleh Australia, yaitu yang kode FJ28 dan FJ25. Itu menjadikan mobil yang pertama kali diimpor oleh Australia dari Jepang. Dan pada tahun 1958 FJ25 merupakan mobil Toyota pertama kali yang dirakit di luar Jepang, yaitu di Brazil. Jadi pada tahun 1958 Toyota FJ25 sendiri sudah dirakit di Brazil, diproduksi di sana dan dipasarkan di Amerika Latin. Kemudian pada tahun 1960 lahir generasi ketiga dari Land Cruiser yang kode bodinya J40 atau FJ40. Ini merupakan Land Cruiser yang paling populer mungkin ya. Land Cruiser paling populer di Indonesia. Tapi di Indonesia
orang sering bilang Toyota hardtop. Sebenarnya orang bilang itu nama Toyota hardtop itu, yang pertama, Land Cruiser yang masuk ke Indonesia itu ada varian soft top dan hardtop, dan yang paling banyak beredar adalah varian hardtop. Jadi namanya Land Cruiser hardtop, dan mungkin terlalu panjang ya buat orang Indonesia nyebut. Jadi lebih gampangnya Toyota hardtop atau mobil penculik lebih gampang. Dan di Indonesia sendiri yang paling terkenal adalah FJ ya, bukan paling terkenal tapi mungkin yang paling mudah didapat itu FJ40. Yang F sendiri itu untuk mesin bensin, dan BJ40, B itu untuk varian mesin diesel. Dan fakta menarik dari mobil ini, Land Cruiser J40 sendiri, sebenarnya Land Cruiser J40 sendiri mulai diproduksi tahun 1960 dan berhenti diproduksi tahun 1984 atau 85. Tapi untuk Brazil, J40 sendiri masih diproduksi sampai tahun 2001. Berarti mobil itu diproduksi dan dipasarkan di sana selama 40 tahun. Karena memang Land Cruiser FJ40 sendiri terkenal ketangguhannya buat bekerja ya, bahkan untuk di daerah-daerah di Indonesia sendiri nggak sedikit mobil FJ40 digunakan buat angkutan di kebun. Ya, kemudian pada tahun 1967 lahir Land Cruiser generasi selanjutnya, yaitu yang kodenya J55 atau biasa disebut Jeep Commando atau Land Cruiser Commando. Dan di sini Land Cruiser mungkin sudah mulai berubah dari yang Land Cruiser pekerja J40 menjadi Land Cruiser yang lebih luxury, yang lebih nyaman dinaiki. Land Cruiser FJ55 sendiri diproduksi sampai tahun 1980. Berarti selama Land Cruiser FJ40 diproduksi, FJ55 pun diproduksi secara berbarengan, dan FJ55 bahkan umurnya lebih pendek dari FJ40. Kemudian tahun 1980 lahir generasi selanjutnya, yaitu J60. Di seri 60 ini Land Cruiser terasa sangat mewah. Ya, di sini ada perbedaannya. Land Cruiser untuk bekerja dan Land Cruiser untuk yang luxury, yang mewah. Jadi J40 masih diproduksi sebagai mobil bekerja, dan ada J60 sebagai SUV, full size SUV yang nyaman dinaiki. Dan di Land Cruiser J60 sendiri sudah menggunakan coil spring, sudah meninggalkan leaf spring ya, yang masih digunakan di generasi-generasi sebelumnya. Jadi membuat mobil ini lebih nyaman. Dan di sini juga masih ada pilihan mesin kode 2F yang sudah ada sejak generasi J40. Kemudian pada tahun 1985 diperkenalkan mesin turbo diesel yang kode mesinnya 12HT dan 13BT. Kemudian pada tahun 1984, tepat di mana Land Cruiser J40 diberhentikan produksinya kecuali di Brazil, Land Cruiser Toyota membuat varian Land Cruiser pekerja yang generasi baru dengan kode J70. Jadi untuk meneruskan darah pekerja dari FJ40, diciptakanlah FJ70. Sedangkan FJ60 sendiri sudah mengisi segmen SUV yang luxury. Jadi untuk SUV pekerjanya diisi oleh J70. Jadi di varian J70 sendiri, walaupun untuk pekerja, dibuatlah versi light-nya yang mana menggunakan coil spring agar lebih nyaman dan mesin yang lebih kecil, yang membuat mobil ini segmennya jadi berada di bawah Land Cruiser yang seri 60 atau seri 80. Kemudian akhirnya J70 sendiri ada yang menjadi mobil pekerja, dan ini merupakan cikal bakal lahirnya Land Cruiser Prado, karena di generasi ini diberi nama Land Cruiser Bundera atau Land Cruiser 2. Dan yang menarik lagi dari seri 70 ini, Land Cruiser J70 dari tahun 1984 sampai sekarang masih diproduksi dan masih dijual, karena ini sebagai mobil bekerja dan belum ada pengganti yang baru dari Toyota. Kemudian pada tahun 1990 lahir generasi selanjutnya sebagai pengganti Land Cruiser J60, yaitu Land Cruiser J80. Ya, mungkin Land Cruiser ini juga
lumayan populer di Indonesia, lumayan banyak populasinya dan nggak terlalu susah buat dijumpai di jalan-jalan ya. Biasa di Indonesia mobil ini dikenal Land Cruiser VX80 atau VXR 80 ya. Sebenarnya J80 VX sendiri itu adalah tipenya ya, trim dari yang varian paling biasa standar, kemudian VX Limited, VXR yang paling tinggi yang sudah otomatis, sudah menggunakan transmisi otomatis, dan mobil ini diproduksi sampai tahun 1997. Sedangkan walaupun mobil ini sudah diproduksi di dunia tahun 1990, tapi untuk yang masuk ke Indonesia itu baru tahun 1994 dan dijual sampai tahun 1998. Jadi mobil ini dipasarkan di Indonesia hanya dalam kurun waktu sekitar 4 tahun. Mungkin ada Land Cruiser seri 80 yang surat-suratnya tahun 2000 ya, mungkin itu stok lama, tapi perakitan paling lama itu 1998. Fakta menarik dari seri 80 sendiri yaitu di generasi ini Toyota menjual versi Lexus, versi lebih mewahnya dari Lexus, yaitu Lexus diberi nama Lexus LX 450 yang ambil basis dari Land Cruiser J80. Dan LX 450 sendiri merupakan SUV pertama dari Lexus. Kemudian tahun 1996 lahir generasi berikutnya yaitu Land Cruiser J90 ya. Ini bukan penerus dari J80. J90 adalah penerus dari J70 versi Light yang merupakan Land Cruiser Bundera atau Land Cruiser 2. J90 diberi nama Land Cruiser Prado. Ini generasi kedua dari Land Cruiser Prado. Tahun 1998 lahir generasi berikutnya yaitu J100, dan ini baru penerus dari J80 karena J70 kan Light dan J90 itu segmennya sudah ada di bawahnya Land Cruiser karena dia sudah membawa nama lain yaitu Land Cruiser Prado. Bahkan untuk beberapa orang mengatakan kalau Land Cruiser Prado itu bukan Land Cruiser lagi, itu sudah mobil yang beda, tapi ya namanya masih ada Land Cruiser, yang masih ada embel-embel Land Cruiser walaupun itu bukan Land Cruiser yang betul-betul Land Cruiser lagi. Ya, di seri J100 sendiri ada pilihan mesin bensin dan diesel seperti biasa ya. Dan untuk versi Lexusnya ada Lexus LX 460. Tapi untuk Lexus LX 460 sendiri di Jepang dijual dengan nama Land Cruiser Cygnus. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang lot Land Cruiser Cygnus itu Land Cruiser apa? Jadi Land Cruiser Cygnus itu Land Cruiser J100 yang Lexus LX 470 ya, yang dijual versi Jepang. Jadi untuk pasar Jepang, untuk perakitan Jepang itu diberi nama Land Cruiser Cygnus. Jadi untuk versi Lexusnya Lexus LX 470. Jadi pada tahun 2002 akhir generasi ketiga dari Land Cruiser Prado yaitu dengan kode J120. J120 sendiri sebagai pengganti seri J90. Dan untuk di Indonesia sendiri untuk yang banyak beredar kebanyakan adalah Land Cruiser Prado yang pakai mesin bensin 2,7 liter. Sedangkan untuk yang diesel turbo diesel 3 liter itu lumayan langka ya di Indonesia. Dan Land Cruiser J120 ini ada varian Lexusnya untuk di luar negeri yaitu Lexus GX, tapi di Indonesia nggak ada ya. Jadi di luar negeri itu ada namanya Lexus GX, yaitu basisnya dari Land Cruiser Prado J120 yang dirubah lebih mewah jadi Lexus GX. Di tahun 2007 lahir generasi yang sampai sekarang masih dijual, Land Cruiser seri J200. Cruiser yang sekarang banyak beredar, Land Cruiser J200 itu diperkenalkan di tahun 2007 dan masih diproduksi dan masih dijual sampai sekarang. Jadi sekitar sudah 13 tahun dijual. Dan ini dan Land Cruiser J200 ini sudah facelift 3 kali. Generasi pertamanya seperti ini, kemudian generasi
generasi facelift kedua ini, facelift pertama seperti ini, kemudian facelift keduanya yang seperti ini. Seperti biasa ya versi Lexusnya. Jadi mobil ini dijual dengan nama Lexus LX 570 dan Lexus sendiri juga sudah facelift sebanyak 3 kali. Yang terakhir yang grillnya bahasa desain Lexus yang model sekarang, yang grillnya lebar banget kayak mulut monster gitu ya. Dan kemudian pada tahun 2008 lahir generasi keempat dari Land Cruiser Prado yang kode bodinya J150. Untuk Land Cruiser J150 sendiri yang beredar di Indonesia itu menggunakan mesin bensin 2,7 liter yang mesinnya sama dipakai oleh Fortuner. Yang mesin itu sebenarnya kalau dipakai di Fortuner sudah agak lemot ya, jadi kalau dipakai di Prado ya lebih lemot lagi. Padahal mungkin kalau yang Prado yang masuk Indonesia ada mesin turbo dieselnya bakal lebih asik lagi ya, tapi ya karena perhitungan pajak lagi di Indonesia untuk mesin di atas 3000 cc ke atas itu pajaknya sudah sangat mahal, jadi ya mungkin yang dimasukkan ke Indonesia yang varian 2,7 liter bensin. Jadi apabila kita tarik kesimpulan, kita buat urutan dari sejarah Land Cruiser, yaitu diawali tahun 1951 oleh Toyota BJ, kemudian tahun 1955 dilanjutkan generasi kedua yaitu J20, kemudian di tahun 1960 generasi ketiga lahir dengan kode J40, kemudian di tahun 1967 lahir generasi keempat yaitu J55, dan di tahun 1980 lahir J60. Tapi selama J55 dan J60 diproduksi, J40 juga masih diproduksi hingga tahun 1984 lahir generasi pengganti J40 yaitu J70, dan ada dua varian, yaitu yang pertama yang heavy untuk mobil kerja dan yang light untuk mobil yang lebih nyaman namun berukuran lebih kecil. Kemudian tahun 1990 J60 digantikan oleh J80. Kemudian di tahun 1996 J70 varian light digantikan oleh J90 dan diberi nama Land Cruiser Prado. Kemudian di tahun 1998 J80 digantikan oleh J100, dan di tahun 2002 J90 digantikan oleh J120, dan di tahun 2007 lahirlah Land Cruiser J200 yang masih diproduksi hingga saat ini. Dan di tahun 2008 lahir Land Cruiser Prado generasi keempat yaitu dengan kode J150 yang diproduksi juga sampai sekarang, dan J70 yang untuk varian pekerja juga masih diproduksi hingga sekarang. Jadi sekarang bisa kita lihat Land Cruiser terbagi menjadi 3, yaitu yang paling atas yang paling luxury, kemudian ada varian pekerja, Land Cruiser pekerja yaitu J70, dan Land Cruiser Prado SUV yang ukurannya lebih kecil dari Land Cruiser yang asli. Ya, itu tadi adalah video dari segmen histori kita yang membahas Toyota Land Cruiser. Apabila ada yang suka dengan segmen ini, silahkan komen mobil apa lagi yang akan kita bahas sejarahnya. Terima kasih sudah menonton.